Mari saudara, kita beribadah bersama. Shalom, selamat hari Minggu buat setiap kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah. Walaupun kita ada di rumah dan kita ada di sini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir. Dia omnipresent, Dia ada di mana-mana, Dia menyertai setiap kita. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, Engkau menyertai setiap kami. Kami dengan sukacita Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Kami bersukacita Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau bertahta di atas segala pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau hadir bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Siapa puji Tuhan? Glory, haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasakan bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasakan bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
Haleluya. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia, untuk menagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ada di sini ya Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Engkau Bapa yang mulia bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Menyanyikan dari awal pujian kita. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia,
kasih Bapa, segalanya. Kau setia Kau yang mulia Yesus. Kami sembah, layak Engkau Aku sembah Tuhan, Kau yang mulia. Biar hati kami Kami melangkah bersyukur kepadamu. Tuhan, Hati kami melangkah Kau Tuhan yang mulia. Aku sembah Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau peduli bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh rasakan Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak berbicara buat setiap kami. Dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itu menjadi kekuatan buat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik, kabar sejahtera, kabar sukacita, dan kabar luar biasa. Kiranya itu menjadi bagian kita pada hari ini, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, serta Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita masih ada dalam ibadah online, dan Organisasi Kesehatan Dunia memberikan informasi bahwa kita sekarang ada di dalam satu kehidupan yang baru yang disebut dengan kehidupan new normal. Apa maksudnya new normal? Bahwa rupanya COVID-19 telah membawa pengaruh yang begitu luar biasa dalam sistem kehidupan umat manusia. Kalau dulu di old life atau di old normal, kehidupan yang normal yang lama, kalau kita bersalaman itu biasa. Bahkan kalau kita berkenalan, kita mengulurkan tangan, kita menyebutkan nama kita, lalu kemudian itu adalah sesuatu yang normal. Tapi sekarang di new normal itu sudah tidak ada lagi, oleh karena social distancing. Bahkan ada istilah physical distancing, yang artinya adalah kita harus menjaga jarak. Kalau dulu kita bersin, orang di ujung sana akan berkata, bless you. Dan itu kadang yang mengucapkannya 1, 2, dan kemudian kita mendengarnya lalu senyum. Tetapi sekarang kalau kita bersin, di mana kita berkata asyik, lalu apa yang terjadi? Orang sekitar kita akan melihat kita, dan dia akan menjauh dari kita. Lalu kemudian kata bless you sudah tidak ada lagi. Itulah hidup yang new normal. Normal yang baru. COVID-19 telah membawa banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Lukas 8 dan Markus 5, ada kisah tentang seorang anak yang sakit, dan bahkan anak ini disebutkan mati, dan anak tersebut adalah anak perempuan yang berumur 12 tahun, anak satu-satunya dari seorang kepala rumah ibadat sinagog Yahudi yang bernama Yairus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak tersebut dijumpai sudah tidak bernyawa lagi. Bahkan dikatakan dalam Alkitab Lukas 8 ayat 41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat
sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya. Ini satu keadaan yang sangat menarik, Bapak Ibu. Dia tahu anaknya sedang sakit. Dia tahu anaknya hampir mati. Bahkan ketika diberitahu oleh salah seorang keluarga kepadanya bahwa anak itu bukan lagi hampir mati, tapi sudah mati. Namun yang menarik luar biasa, seorang Yairus adalah seorang yang tidak mudah menyerah. Sekalipun tantangannya besar, masalah pergumulannya berat, tetapi dia tidak putus asa. Dia maju terus, dia melangkah terus, dia percaya bahwa masih ada kesembuhan, masih ada pertolongan, masih ada mujizat. Dan luar biasa, di akhir daripada kisah Yairus ini adalah akhirnya Yesus membangkitkan anaknya yang mati tersebut, lalu hidup kembali, dan kemudian keluarga itu bersukacita. Seluruh kampung atau seluruh kota di mana mereka tinggal tahu berita itu, takjub terheran, karena Yesus telah mengerjakan satu perkara yang luar biasa. Orang yang mati dapat dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keberadaan anak ini sungguh dapat menyita perhatian Yairus dan keluarga. Tetapi Yairus tetap yakin Tuhan masih ada. Tuhan masih bisa menolong. Inilah yang harus kita alami di dalam kehidupan kita menghadapi tantangan apapun, seberat apapun, sebanyak apapun pergumulan yang kita alami. Jangan pernah menyerah. Percayalah masih ada pertolongan. Percayalah masih ada Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Yairus bisa mengalami mujizat Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, mujizat Tuhan pun tersedia buat Bapak Ibu. Asal saja engkau percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam seri khotbah mengenai building strong family in Christ, minggu ini kita sudah masuk di dalam minggu yang keempat. Kita membahas tentang keluarga. Dan minggu yang lalu kita membahas tentang seorang ibu yang begitu peduli dengan keluarganya. Nah, hari ini kita melihat tanggung jawab seorang ayah yang begitu sayang kepada anaknya satu-satunya yang dijumpai sudah tidak bernyawa. Bagaimana rasa tanggung jawabnya? Sekalipun dia seorang kepala rumah ibadah, tetapi respon si ayah ini harus kita ucapkan jempol mantap, oleh karena dia membawa perubahan di dalam keluarganya. Anaknya yang mati hidup kembali oleh karena iman dan kuasa Yesus yang sungguh-sungguh dinyatakan. Mari kita melihat ada minimal 3 kebenaran penting dalam pembacaan firman ini. Yang pertama, kita melihat adalah seorang Yairus, seorang yang rendah hati. Di dalam Lukas 8 ayat 41 dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Saya harus katakan kepada Bapak Ibu bahwa jabatan menjadi kepala rumah ibadat sinagog Yahudi itu adalah sebuah jabatan yang sangat terhormat. Artinya, Yairus bukan orang biasa, orang yang disegani, orang yang berpengaruh. Bahkan jabatan itu adalah tidak semua orang mendapatkannya. Kalau ada seorang Yairus bisa tersungkur di kaki Yesus, datang memohon, meminta kepada Yesus, saya harus katakan, kerendahan hati akan selalu mendapat upah yang baik. Dan ketika dia datang kepada Yesus, perkara ajaib, luar biasa, Tuhan pun akhirnya mau datang ke rumahnya dan menyembuhkan, menghidupkan kembali anaknya. Seorang penafsir Alkitab, William Berkeley, berkata seperti ini, mengomentari kisah tentang Yairus ini, bahwa
the way to find the miracle of grace of God is to pocket our pride and humbly to confess our need and ask and you will receive. There is no receiving without asking. Dia sedang berkata seperti ini, bahwa untuk mendapatkan mujizat anugerah Tuhan, maka kita harus singkirkan semua kebanggaan diri. Kita harus singkirkan semua hal yang bisa kita banggakan, kita sombongkan. Tetapi harus kita datang kepada Tuhan, membawa kebutuhan kita, dan meminta belas kasihan Tuhan. Dan benar, tidak akan ada sesuatu yang bisa kita dapat kalau tidak kita memintanya. Olehnya, benar kata firman, mintalah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, bagimu pintu akan dibukakan. Itu suatu hukum di mana kita akan dapat apa yang kita doakan. Itu suatu hukum di mana kita akan dapat apa yang kita mintakan, yaitu adalah kerendahan hati. Apa kata Alkitab tentang kerendahan hati? Alkitab berkata seperti ini, bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menarik Bapak Ibu. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan sungguh tahu dan melihat hati seorang Yairus yang sungguh-sungguh tersungkur datang minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi adalah Tuhan membangkitkan anaknya yang mati hidup kembali. Luar biasa. Olehnya Bapak Ibu, apapun yang kita alami dalam hidup ini, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Jabatan, harta, kekayaan, bahkan pangkat itu semua hanyalah titipan Allah. Jangan itu sampai mengubah hati kita. Kalau itu sudah sampai mengubah hati kita, yang muncul adalah kesombongan. Dan ayat tadi berkata, Allah sungguh menentang orang yang sombong, namun mengasihani orang yang rendah hati. Biarlah hidup kita dijumpai Tuhan apa adanya. Di mana hidup ini hanya bergantung dan hanya karena anugerahnya lah kita hidup. Kalau kita melihat tragedi-tragedi selama COVID-19 ini, sungguh amat sangat menyedihkan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, hidup kalau sudah sakit di era ini, oh amat sangat sedih. Sudah tidak ada lagi arti uang yang kita kumpulkan, harta yang begitu berlimpah. Apalagi kalau dijumpai sedang ada dalam keadaan sakit dan meninggal, lalu orang meninggal tersebut dinyatakan COVID-19, maka tidak ada satu keluarga pun yang bisa mendekat dengan mayat itu. Karena pihak yang berkuasa, pemerintah, akan mengambil alih dan mereka menguburkannya. Dan orang mengunjunginya pun tidak ada karena waktu diberikan pun sangat terbatas. Dan itu amat sangat menyedihkan. Apalagi kita dengar, tidak semua kuburan mau menerima korban daripada meninggal karena COVID-19. Amat sangat sedih untuk menyadarkan kita melalui tragedi COVID-19 ini. Kita bisa belajar bahwa harta tidak ada artinya. Pangkat tidak ada gunanya. Karena semuanya itu adalah hanya titipan Tuhan semata. Jangan harta mengubah hatimu. Jangan pangkat mengubah hatimu. Tetapi tetaplah ingat, hidup ini hanyalah anugerah Tuhan. Namun ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Bagaimana kita supaya bisa rendah hati? Luar biasa Alkitab firman Tuhan ini. Dia berbicara sungguh luar biasa. Melalui kehidupan Yesus yang berkata seperti ini dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Untuk belajar kerendahan hati, kita tidak perlu cari di sekolah di mana kita sedang belajar mungkin. Atau mungkin belajar kepada orang yang disebut dengan orang smart, orang pintar, orang yang cerdas, profesor. Tetapi hari ini ada satu berita yang baik.
Yesus mengundang kita. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Artinya Bapak Ibu, kerendahan hati yang sejati hanya ada di dalam kehidupan Yesus. Kalau kita belajar dari Yesus mengenai kerendahan hati, minimal kita akan melihat 3 peristiwa bagaimana Yesus. Yang pertama dikatakan dalam kitab Filipi, yaitu bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap itu menjadi sesuatu kebanggaan. Bayangkan Bapak Ibu, makanya kita sangat heran, ada orang yang mau jadi Tuhan. Ada orang manusia yang mau menjadi holy man. Sementara Tuhan yang kita kenal dalam kekristenan adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Satu bentuk perendahan yang luar biasa. Hanya demi untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia mengambil rupa menjadi manusia sama seperti kita. Dan itu adalah satu teladan yang luar biasa. Artinya, tidak ada sesuatu yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini. Apapun itu membuat kita menjadi rendah hati. Bahwa semua adalah hanya titipan dari Tuhan. Yang kedua, kita belajar bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu ada di dalam Alkitab, di dalam kitab yaitu dalam kitab Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Luar biasa. Pribadi Yesus yang begitu mulia, yang begitu luhur, tapi mau membasuh kaki murid-muridnya. Mana ada sih seorang guru mau membasuh kaki murid? Mana ada sih seorang tuan mau membasuh kaki hamba? Tapi teladan yang Yesus tinggalkan, satu teladan yang nyata, yang dia bukan hanya mengajarkan tentang definisi, istilah, pengertian tentang kerendahan hati. Tapi Yesus dia mau merendahkan hati. Luar biasa. Bahkan dia bukan membasuh tangan, bukan membasuh badan, tapi membasuh kaki murid-muridnya. Bukankah itu suatu keadaan yang sangat-sangat luar biasa? Yesus memberi teladan bagaimana kerendahan hati telah diwujud nyatakan dalam pembasuhan kaki tersebut. Yang ketiga saya melihat adalah ketika Yesus di atas kayu salib tergantung, sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan doa. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang yang rendah hati itu tidak ada pembalasan. Orang yang rendah hati itu mengizinkan pembalasan hanya ada pada tangan Bapa. Demikian Yesus di atas kayu salib. Dia tidak ada doa sumpah serapah kepada yang menyalibkannya, yang meludahinya, dan yang memangkukannya di atas salib. Tetapi yang ada adalah doa pengampunan. Bapak Ibu, di dalam rumah tangga sangat dibutuhkan kerendahan hati. Ego itulah menjadi musuh di dalam keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga. Tetapi di mana ada seorang ayah yang mau merendahkan hati, seorang ibu yang mau merendahkan hati, anak-anak yang ikut turut merendahkan hati, saya percaya akan ada keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera di dalam setiap rumah tangga tersebut. Bagi saya sederhana, mengalah itu tidak selalu kalah. Kerendahan hati adalah mengajar
bahwa seringkali kita harus mengalah hanya demi sebuah hubungan. Bukan berarti kita menyetujui kesalahan yang diperbuat, tetapi mengalah tidak selalu kalah. Ada kalanya saat kita mengalah justru kita melihat pembelaan Tuhan yang nyata luar biasa dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Mengalahlah, izinkan Tuhan yang ambil alih. Mengalahlah, izinkan Allah yang berperkara. Kalau kita yang buat terbatas dan itu hanya bisa dilihat manusia. Tapi kalau Tuhan yang sudah kita izinkan bekerja, perkara dahsyat ajaib luar biasa itu pasti akan terjadi. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu ada sebuah ungkapan mengatakan seperti ini yang sangat-sangat menyentuh saya. Dia bilang begini, tidak ada orang yang lebih lemah melebihi orang yang sombong. Tidak ada orang yang lebih lemah melebihi orang yang sombong. Kita berpikir dengan kesombongan kita akan nampak kekuatan. Sangat salah. Ingat satu pepatah, di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang perlu dibanggakan dan disombongkan. Orang yang paling lemah justru adalah orang yang sombong. Saya berdoa melalui khotbah ini. Biarlah kita dijauhkan dari sikap congkak, sikap sombong dan angkuh. Tapi Tuhan karuniakan kita hati yang rendah. Hati yang mau merendahkan hati menyadari. Semua hanyalah anugerah Tuhan semata. Semua hanyalah pemberian Tuhan semata. Dan ketika kerendahan hati ada di dalam sebuah rumah tangga. Saya sangat percaya. Damai sejahtera, sukacita, kasih yang luar biasa dari sorga mengalir dalam keluarga tersebut. Yairus, dia ada jabatan. Dia ada pangkat, ada kekuasaan. Tetapi dia mau datang tersungkur kepada kaki Tuhan. Hari yang indah ini, datanglah bawa pergumulanmu. Kadang-kadang bukan permasalahannya yang susah mau Tuhan tolong. Tapi keegoisan yang belum bisa ditaklukkan. Kadang-kadang bukan pergumulannya yang susah mau Tuhan selesaikan. Tapi seringkali kesombongan yang masih dijaga dan dipertahankan. Dengar baik. Orang yang rendah hati tidak akan Tuhan buang. Alkitab berkata tadi bahwa Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tapi orang congkak dibenci oleh Allah. Olehnya Bapak Ibu, biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan kasih Allah dinyatakan dalam setiap hidup kita. Amin. Poin yang kedua yang saya belajar adalah seorang Yairus adalah seorang yang berani. Ayat Alkitab dikatakan pada di dalam Lukas 8 ayat yang ke-49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, janganlah engkau menyusah-nyusahkan guru. Kalau berita itu datang dari orang lain, mungkin saja ada pemikiran 50-50. 50-50 berita itu. Bisa benar? Bisa juga tidak. Tapi ini datang dari salah seorang kepala keluarga tersebut. Berarti berita itu benar. Anak itu sudah mati. Anak itu sudah tidak bernyawa. Anak itu sudah siap akan dikebumikan. Tetapi yang menarik pada Lukas 8 ayat 50 dikatakan. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Sekalipun dia sangat tergentarkan dengan berita itu. Tapi Yesus mengencourage dia. Meneguhkan dia dengan kalimat, jangan takut, percaya saja. Anakmu akan selamat. Wow. Dan di kisah ini adalah Yairus dan Yesus tidak menghiraukan perkataan dari salah seorang keluarga itu. Mereka maju terus dan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam keluarga kecil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keberanian apa yang ada pada Yairus yang bisa kita teladani? Yang pertama adalah keberanian bagaimana dia datang menemui Yesus.
Di ayat 41 itu dikatakan Yairus datang kepada Yesus. Ada risiko besar sebenarnya Bapak Ibu. Karena pada ketika masa itu orang-orang ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi selalu mencari kesalahan Yesus. Dan biasanya mereka ada di rumah ibadat. Dan ketika mereka ada di rumah ibadat, pasti tahu siapa Yairus. Dan ketika Yairus menemui Yesus, pasti ada spy, mata-mata yang menyaksikannya. Tapi risiko itu diterima oleh Yairus. Dia tetap datang, dan bukan saja datang, menjadi seorang yang punya pangkat kedudukan namun tersungkur. Ini yang kusebut dengan keberanian yang siap menghadapi risiko. Bukankah mengikut Yesus itu ada tantangan? Bukankah punya Yesus, mengiring Yesus, ikut Yesus ada tantangan? Tetapi nasihat khotbah hari ini, tetap maju bersama dengan Tuhan. Ingat, Yairus pun harus menerima risiko itu. Tetapi Yairus tidak mundur. Dia ada keberanian untuk maju. Yang kedua, Yairus punya keberanian untuk menolak kabar buruk. Kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan, itu adalah berita yang bisa melemahkan iman. Berita itu bisa akhirnya membuat harapan menjadi sirna. Tetapi yang menarik adalah Yairus menolak kabar buruk tersebut. Dia tetap maju, tidak menghiraukannya. Dan dia bisa melihat mujizat Tuhan bagi anaknya yang mati itu bisa bangkit kembali. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Sebab kalau yang kita dengar itu sampai mempengaruhi kehidupan kita, maka akhirnya negatif masuk, yang keluar pasti negatif. Yang kotor masuk di telinga, yang keluar pasti yang kotor. Yang jorok masuk ke dalam telinga, yang keluar dari mulut adalah yang jorok. Apa yang kita makan mempengaruhi imun tubuh. Demikian juga perkataan negatif, perkataan yang kotor, kabar yang buruk, itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Kita pernah membaca ayat yang berkata seperti ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam Amsal 17 ayat 22. Kita setuju itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hampir sinonim dengan ayat itu ada di dalam Amsal 15 ayat 30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Kabar yang baik menyegarkan tulang. A good report, a good news makes you feel strong. Kabar yang baik akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Olehnya Bapak Ibu, perhatikan apa yang kau dengar. Kalau kau dengar itu gosip, hindarkan diri. Jangan pedulikan. Berani menolak gosip. Berani menolak perkataan negatif. Berani menolak kabar yang buruk. Berani menolak kabar yang jorok. Supaya apa yang masuk dan kemudian keluar itu adalah hal-hal yang indah. Good report, good news, kabar yang baik. Dan itu yang menyembuhkan. Menyegarkan tulangmu. Keberanian hidup Yairus bukan saja keberanian datang pada Yesus, tapi keberanian untuk menolak kabar buruk. Diranjangkah engkau sedang sakit, ataupun mungkin keadaanmu sedang dalam keadaan gagal? Apapun kata manusia, taruhkan ini dalam hidupmu. Masa depan kita bukan pada mulut orang. Kalaupun ada orang yang sedang mengutuk engkau, berkata sumpah tentang hidupmu, dan mengatakan hal-hal yang jelek tentang dirimu,
masa depan kita tidak ada pada mulut orang. Kalau engkau mungkin sedang digosipkan orang, ingat baik, yang dikatakan orang belum tentu betul, tapi apa kata Tuhan, itulah yang akan terjadi. Mari miliki keberanian menolak kabar buruk. Dan kita hidup dalam berita yang baik. Karena berita yang baik, good news, good report, itu akan membuat kita menjadi feel strong, kita menjadi kuat. Dari Yairus, kita bisa belajar keberanian untuk melangkah sampai garis akhir. Melangkah sampai garis akhir. Dia tidak hiraukan perkataan buruk itu. Dia terus maju. Sekalipun saat dia sampai di rumah, orang mentertawakan apa yang Yesus katakan, bahwa anak itu bukan mati, tapi anak itu sedang tidur. Orang-orang tertawa sinis. Tapi dia tetap maju. Bersama dengan istrinya, Yesus dan 3 orang murid masuk ke dalam kamar itu. Dan Yesus berkata kepada anak yang sedang terbaring itu, "Talitaku." Dalam istilah Aramik artinya, "Hai anak, bangkitlah." Dan akhirnya anak itu pun bangkit dan hidup. Bapak Ibu, mengapa orang sudah sering ke gereja, ikut pelayanan tapi tidak bertumbuh dan berbuah, bahkan hidupnya biasa-biasa saja? Seringkali Anda tidak punya keberanian untuk menolak gosip. Seringkali Anda tidak punya keberanian untuk menolak perkataan-perkataan negatif. Dan itu akhirnya membuatkan engkau luka, menjadi kepahitan, dan akhirnya hidupmu tidak pernah bertumbuh. Saya berani katakan, Anda mau pindah gereja manapun, kalau sikap itu tetap sama, ingat, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Apa-apa luka, apa-apa luka, apa-apa pahit, pindah 1, pindah 2, pindah 3, akhirnya hidupmu seperti tanaman. Pindah 1, pindah 1, pindah 1, terakhir jadi mati. Karena engkau tidak punya keberanian untuk menutup telinga terhadap kabar yang buruk. Menutup hati terhadap hal yang melukai engkau. Tapi tetap pandang kepada Yesus. Berpikir positif, melangkah dengan iman. Untuk tetap mau setia kepada Tuhan. Kedatangan Yairus luar biasa. Sekalipun itu perkataan datang dari keluarganya yang bisa dipercaya. Tapi kalau itu kabar buruk, engkau cepat-cepat harus menolaknya. Mungkin ada orang yang mendoakan engkau supaya cepat mati, dan ada yang menubuatkan engkau nabi palsu yang berkata masa depanmu begini, masa depanmu begitu. Tolak dalam nama Yesus. Karena mulut manusia kita tidak bisa jaga. Tapi kita hanya bisa jaga hati kita. Tolak itu semua. Percayailah, masa depan kita ada di dalam janji Tuhan. Seperti Ayub berkata, bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan baik. Dia mengasihi kita. Dia mau kita sampai garis akhir hidup kita. Setia, mahkota kekal menjadi milik setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya melihat dari hidup Yairus adalah keyakinannya yang luar biasa. Dikatakan pada ayat yang ke-50 dari Lukas 8, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Only believe, keep on believing. Hanya percaya. Percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan ketika dia percaya itu, dia melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Mengapa dia percaya kepada Yesus? Jawabnya sederhana. Dialah pemilik kehidupan ini. Kalau dia berkata, "Jangan takut, percaya saja." Percayalah bahwa memang kehidupan itu akan dikaruniakan kepada anak tersebut. Sekalipun anak itu sudah mati,
anak itu benar akhirnya bangkit oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Keluarga itu dipulihkan, mengalami berkat yang hebat luar biasa. Karena ada seorang bapa yang berani untuk percaya, yang tetap yakin bahwa ada pertolongan di dalam Yesus. Percayalah kepada firman-Nya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi firman Allah. Kalau firman Allah yang mengatakan, just believe, only believe, percaya saja. Keep on believing, percaya saja. Apapun yang kau alami, pencobaan, temptation, apapun itu. Kalau orang menyebut luar biasa, bagi kita biasa. Di dalam Yesus. Biasa. Mengapa biasa? Tidak pernah melebihi batas kekuatan kita. Apapun yang kau alami, beratkah, ringankah, sedangkah, tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita, Bapak Ibu. Apapun itu. Karena Tuhan tahu seberapa besar kilogram bahu ini bisa memikul beban. Dia bukan Tuhan yang kejam. Dia Tuhan yang baik. Yang Dia bisa mengukur, menakar apa yang patut harus kita pikul. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, Dia tidak melampaui kekuatan. Bahkan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saat kita sedang menghadapi tantangan, ingat tidak akan pernah ditinggalkannya. Dia akan memberikan solution, jalan keluar. Miliki kepekaan hati. Miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Engkau akan lihat, di tengah pergumulan yang besar sekalipun, senantiasa ada jalan keluar. Kita baru memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Bukankah Dia yang berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Dia berikan roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran. Sehingga tidak ada jalan buntu, jalan sesat. Karena selalu Tuhan akan buka jalan saat tiada jalan. Jalan satu tertutup, Dia buka jalan lain. Jalan lain tertutup, jalan lain Dia buka. Karena Dia adalah yang buka jalan tersebut. Amin. Percayalah firman Allah yang mengatakan Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Ini kata firman, bukan kata saya. Sekali lagi, ini kata firman. Yesus yang luar biasa itu saja dikaruniakan buat Bapak Ibu, buat saya. Apatah lagi yang lain. Sukar apa Tuhan mau hadirkan mobil, kereta, car di dalam garasi rumah kita. Susah apa Tuhan mau berikan rumah di dalam kita untuk kita tinggal bernaung. Susah apa Tuhan hadirkan makanan di meja makan kita. Percayalah. Only believe. Yakinlah, percayalah. Kau akan lihat bagaimana Tuhan memelihara kita dengan sempurnanya. Sempurnanya. Burung gagak Tuhan hadirkan buat Elia. Bayangkan Bapak Ibu, burung gagak. Adakah pernah burung engkau lihat membawa roti, lalu kemudian dia memberi kepada seorang hamba Tuhan namanya Elia? Di mana-mana kita tidak pernah dengar cerita hanya selain dalam Alkitab. Dan itu terjadi betul. Entah mungkin burung itu waktu itu puasa. Hanya hamba Tuhan itu yang harus diberi makan. Dan pada waktu itulah terjadi sejarah. Ada burung gagak bisa menolak makanan. Dan hanya memberi makanan itu, roti dan daging, pagi dan sore kepada hamba Tuhan Elia. Tidak ada yang sukar di mata Tuhan.
only believe. Yang ketiga, ayat firman berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percayailah firman ini. Kau akan melihat dimensi yang baru dalam hidupmu beriman. Sekali lagi, jangan percayai mulut orang. Sering mulut orang, lain di depan, lain di belakang. Alias munafik. Tapi firman Allah pasti akan digenapi. Karena Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah pasti akan digenapi. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali datang kepadamu bersyukur. Terima kasih untuk firman yang dahsyat ini. Kembali mengajarkan kami, ada upah dalam kerendahan hati. Tuhan, doa hamba-Mu, apapun pangkat yang kami miliki, apapun gelar yang ada pada kami, jangan itu semua membuat kami sombong. Tapi ajarlah kami Tuhan, untuk tetap senantiasa rendah hati. Yairus tidak melihat jabatannya sebagai sesuatu yang dibanggakan. Tapi ia datang tersungkur merendahkan hatinya. Anaknya pun disembuhkan, dipulihkan, dan dibangkitkan kembali. Bapa, beri kami keberanian. Keberanian untuk melangkah dalam tindakan iman apapun itu. Secara khusus keberanian untuk menolak kabar-kabar buruk. Kabar-kabar miring, kabar-kabar hoax, kabar-kabar gosip yang diberikan oleh orang, yang diposting banyak orang, dan akhirnya membuat lemah iman seseorang. Ajar kami Tuhan, senantiasa mau membuka telinga hanya kepada kabar yang baik. Biarlah kabar-kabar yang buruk itu dalam nama Yesus, seperti doa Yesus di salib doa kami, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kuatkan setiap iman kami, untuk tetap melangkah maju ke depan. Karena keberanian itu harus sampai pada garis akhir. Tuhan, jangan takut, percaya saja kata Engkau hari ini. Apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Yang sedang sakitkah, yang sedang menderitakah, yang sedang kehilangankah, bahkan mungkin mengalami kegagalan, keterpurukan. Dalam nama Yesus, biar mujizat Allah terjadi hari ini. Tuhan Engkau sembuhkan, Tuhan Engkau kuatkan. Sehingga kami percaya, saat kami percaya kepada Engkau, maka Kau berkata, orang yang percaya dan berharap pada Tuhan, tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Mujizat-Mu terjadi. Dan hamba yakin Tuhan, firman yang kami dengarkan hari ini, menjadi kekuatan, menjadi penolong di hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apa kabar siang hari ini? Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang masih setia tetap mengikuti ibadah online kita setiap minggu. Kita mengucap syukur, kita masih tetap bisa mengadakan ibadah kita ini walaupun di situasi coronavirus ini. Tapi Tuhan baik, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap beribadah. Walaupun kita saling berjauhan, tapi kita bersatu di dalam Tuhan Yesus. Ada beberapa pengumuman kegiatan mingguan gereja kita. Seperti biasa, tiap hari Rabu jam 7.30 kita ada persekutuan doa, di mana kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan lainnya. Terutama dalam keadaan sekarang ini, kita perlu saling menguatkan sesama kita. Terus untuk hari Jumat, kita ada komsel jam 7.30, di mana kita juga akan sharing, kita akan belajar firman Tuhan, agar kita lebih dikuatkan dalam iman kita. Terus semua ini kita akan adakan melalui Zoom. Nanti akan dikirimkan di WhatsApp group kita. Tinggal Bapak Ibu tinggal join dan kita sama-sama
ikut bergabung di persekutuan doa dan komersial kita. Terus untuk Bapak Ibu yang selalu setia memberikan perpuluhan dan persembahan, kami ucapkan banyak terima kasih. Jika masih ada yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke akun kami. Nah, nanti akan kami tampilkan di bawah ini. Bapak bisa ikut, Bapak Ibu bisa, saudara sekalian bisa transfer ke akun itu. Kira Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu. Bawalah pulang segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Berkat Tuhan atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan hidupmu diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus, nyanyi lagu kemenangan iman kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan